Terima kasih Anda masih di Mata Najwa, pembantu RI 1. Tadi saya sudah berbincang secara terpisah dengan Menkominfo dan juga Menpera. Saya dudukkan sengaja khusus berdua di sini karena saya ingin bicara sesuatu yang lebih luas, yang lebih umum. Menteri dari partai politik, sekarang ramai dikotomi. Bukan hanya sekarang, sejak dulu dikotomi. Menteri parpol, menteri profesional. Tapi bahwa persepsi publik yang berasal dari partai politik itu seringkali tidak senafas, tidak satu. Kita jarang bicara profesional kalau bicara kader partai politik. Anda tersinggung tidak, Pak Jan? Kalau kemudian dikotomi itu seolah-olah parpol itu busuk semua kok. Saya agak tersinggung kalau dibilang menteri dari partai politik itu tidak profesional. Selama ini sejak Indonesia merdeka ini, republik ini dimerdekakan oleh tokoh-tokoh politik, bukan oleh tokoh-tokoh pedagang. Jadi salah itu, persepsi itu salah. Kita melaksanakan tugas kita dengan sangat profesional. Dan kalau kita merasa kurang, kita belajar. Ini kan masalahnya masalah berbakti kepada nusa dan bangsa melalui jabatan kita. Dan tentu menjalankan visi misi Bapak Presiden kita, kebijakan beliau. Dan kita tidak boleh menyimpang. Improvisasi itu harus lebih baik, bukan lebih buruk. Jadi saya yakin menteri yang dari partai politik itu pasti profesional karena mereka minimal punya visi dan misi mengabdi kepada rakyat Indonesia. Dan itu merupakan kebanggaan dari partai politik kalau mereka bisa memberikan sesuatu kepada rakyat Indonesia. Kira-kira itu. Jadi minimal yang didapatkan parpol yang berhasil menempatkan kadernya di kabinet adalah itu, kebanggaan. Hanya sebatas itu, kebanggaan? Saya pikir tidak ya. Lebih. Partai itu kan kalau menyangkut profesional, saya tidak terlalu mendikotomikan ya. Profesional dari parpol, saya tidak mendikotomikan tuh. Yang penting serahkan sesuatu pada ahlinya. Dan untuk menjadi seorang menteri nggak bisa satu bidang saja. Misalnya dia ahli IT, Bill Gates nggak jadi menteri, Steve Jobs nggak jadi menteri, misalnya Zuckerberg nggak jadi menteri, tapi dia ahli di bidangnya. Dia perlu hal-hal lain terkait manajemen, birokrasi, pengetahuan undang-undang, komunikasi dan sebagainya. Nah, apa keuntungan parpol? Partai politik ini PKS ya. Ini satu gerakan, movement. Kita punya idealisme, Mbak, yang kita juga ingin terapkan. Saya pikir juga tidak terlalu jauh dengan platform yang sudah dibangun di Indonesia. Ini Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika secara umum ya, sama NKRI. Tapi kita punya spesifik yang ingin kita tonjolkan. Dan ketika kita melakukan itu, ada idealisme kita yang diimplementasikan. Nah, dengan demikian kita harapkan ini sukses dan kita mendapatkan support daripada masyarakat. Sehingga partai ini semakin membesar. Itu di sisi dukungan. Walaupun ini tidak selalu linier ya. Kadang-kadang ada naik turunnya lah ya. Namanya pergolakan politik, ada lawan politik kita juga yang mencoba untuk menegasikan hasil-hasil itu. Saya pikir ini hal yang wajar ya, selama dalam koridor konstitusi. Dan apa yang diharapkan partai politik dari Anda, Pak Jan, dan dari Anda, Pak Tif? Apa yang spesifik mereka harapkan ketika mereka sudah berhasil menempatkan kader? Ya, pertama jangan bikin malu partainya lah itu ya. Itu minimal itu ya, jangan bikin malu partai. Jangan bikin malu, buatlah keberhasilan-keberhasilan, sampaikan ide-ide kita yang selama ini kita perbincangkan, kita ingin membangun negeri ini seperti apa, ya Indonesia maju dan modern, visi kita di partai ini. Jadi begitu kita masuk ke menteri, kita memang bukan diwakafkan sih Mbak Najwa, diserahkan kepada tugas yang lebih luas ya, tanggung jawabnya itu kepada negara, bukan sebatas satu partai, satu kelompok. Oke, itu di tataran idealnya. Ya makanya ketika PKS misalnya sudah menduduki satu jabatan publik, dia harus lepas dari partai. Kami sudah contohkan Pak Hidayat berhenti jadi presiden partai ketika menjadi ketua MPR. Saya harus berhenti itu dari presiden partai ketika ditunjuk diamanahkan Menkominfo. Itu sudah kami jalankan yang sekarang lagi diwacanakan orang itu ya. Jadi penting ada pemisahan itu menurut Anda? Saya pikir ya, supaya lebih konsen untuk suatu tugas yang lebih besar, tugas negara. Yang di samping Anda sedang mengincar posisi ketua P3 nih. Kalau untuk P3 tampaknya tidak ada pemisahan itu karena Surya Dharma Ali ketua umum P3 dan bukan hanya di P3, di beberapa partai lain pendekatannya berbeda dengan PKS. Menjadi menteri tapi tetap ada embel-embel tugas kepartaian. Tidak usah jauh-jauh Presiden SBY pun juga ada embel-embel tugas kepartaian. Pak Jan?
Enggak, kalau di P3 sama. Kita kalau udah diserahkan ke kabinet, ya udah konsentrasi di kabinet. Pak Surya Dharma Ali masih menjabat Ketua Umum P3? Menjabat ketua umum, tapi pelaksana hariannya kan banyak wakil-wakilnya. Relatif wakil-wakilnya yang kerja. Ini ngeles politisi juga atau seperti apa nih? Enggak, emang begitu. Aturannya begitu. tidak Jadi pernah merasa- hanya untuk keputusan-keputusan penting baru beliau diundang. Di luar itu kan ada wakil ketua. Tapi pemisahan yang kaku, yang rigid seperti yang dilakukan oleh PKS itu tidak pernah dilakukan oleh P3? Sama. Kita Kalau masih menjabat ketua dan Satu masih ada ideologi. wakil-wakil itu berarti berbeda. Enggak, PKS lepas semua loh. sama. Sama. Kita bedanya beliau itu lepas dari jabatan, kita melepaskan ya kan tugas-tugas kita di kepartaian kepada wakil-wakil kita hibahkan. Oh, berbeda itu. Kalau polisi kan di tangan ketua umum, kita kan hanya sebagai menteri yang bukan ketua umum, jadi beda nih. Jadi kalau udah mulai ngomong polisi, kebijakan itu ada di ketua umum. Dan Anda serahkan ke SDA ketika Kepada ketua Surya umum. Dharma Ali.